Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada dalam pelajaran makroekonomi, yaitu efek kontraksi pada agregat demand, ya, atau permintaan agregat. Nah, apa itu kontraksi? Kontraksi itu adalah terjadi ketika agregat demand-nya itu, kurvanya itu geser ke kiri, ya. Nah, apa artinya geser ke kiri? Artinya geser ke kiri adalah berarti terjadi penurunan di dalam jumlah agregat demand. Nah, kemarin aku udah menjelaskan juga apa sih yang menyebabkan terjadinya penurunan atau pergeseran kurva agregat demand. Nah, aku review lagi sedikit. Nah, jadi penurunan agregat demand ini disebabkan oleh adanya penurunan di dalam bagian konsumsi, ya. Nah, ingat agregat demand ini adalah sama dengan GDP, ya. Jadi GDP dengan pendekatan pengeluaran. Jadi kita bisa melihatnya sebagai gabungan dari konsumsi, investasi, government expenditure, dan net export, ya. Nah, jadi ketika ada penurunan dalam konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ya, pengeluaran pemerintah, dan net export, nah, maka ini akan menyebabkan terjadinya penurunan di dalam agregat demand. Oke, nah lalu hal lainnya yang bisa menyebabkan penurunan dalam agregat demand adalah peningkatan pajak, ya, dan tabungan atau saving, ya. Jadi ketika tabungan meningkat, pasti orang akan menurunkan konsumsinya. Ketika pajak meningkat, orang juga pasti akan menurunkan konsumsinya dan juga investasinya juga bisa turun, ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu sekarang yang aku mau bahas di sini adalah dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kurva agregat demand, short run agregat supply, dan long run agregat supply, ya. Nah, jadi kita mau gambar dulu nih, ya. Nah, di sini aku sudah punya dua garis ini. Nah, sekarang kita labeling dulu, ya. Jangan lupa kalau kalian gambar harus di label dulu semuanya selengkap-lengkapnya, ya. Nah, ini adalah di sumbu Y tingkat inflasi, di sumbu X adalah output, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menggambar kurva dari LRAS dulu. Nah, ini adalah kurva dari LRAS. Nah, oke, setelah kita gambar, nah baru sekarang kita label satu-satu, ya. Ini adalah LRAS. Ini adalah SRAS, ya. Long run aggregate supply, short run aggregate supply. Penawaran jangka pendek, penawaran jangka panjang. Baru ini adalah agregat demand. Agregat demand-nya nggak ada long run dan short run, ya. Nah, kita hari ini akan membahas penurunan agregat demand atau geser ke kiri atau kontraksi, ya. Nah, apa yang menyebabkan kontraksi? Bisa penurunan konsumsi, investasi, dan sebagainya ini, ya. Katakanlah agregat demand, kurva dari agregat demand-nya itu bergeser ke kiri. Nah, jadi aku gambar, ya, sekarang geser ke kiri. Nah, katakanlah ini adalah agregat demand yang kedua, gitu ya. 1, 2. Oh ya, tadi aku belum sempat bikin ininya, ya. Ini misalkan pi 1, ya. Ini adalah tingkat keseimbangan yang pertama, pi 1 dan YN, ya. Natural level of output, YN, ya. Nah, sekarang ketika terjadi pergeseran dalam agregat demand, ya, dari sini, dari AD1 ke AD2, maka terjadi perpindahan apa nih? Perpindahan titik keseimbangan. Tadinya titik keseimbangannya di, katakanlah ini A,
Sekarang titik keseimbangannya ada di B ya. Nah, terjadi penurunan inflasi ya, atau penurunan harga dari pi 1 ke pi 2. Nah, ini terjadi penurunan tingkat inflasi ya. Nah, jadi sekarang kita lihat apalagi yang menurun. Nah, tadinya ada di outputnya ada di level natural, sekarang outputnya itu turun ke jadi Y1 gitu ya. Nah, jadi yang terjadi penurunan di dalam tingkat inflasi, penurunan di dalam output. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ketika kurva agregat demand itu bergeser ke kiri, nah, itu menyebabkan penurunan di dalam tingkat inflasi dan penurunan di dalam tingkat output. Nah, ini terjadi pada jangka pendek ya. Nah, seiring waktu, apa yang akan terjadi? Nah, seiring waktu seperti ini. Jadi, ketika titik keseimbangan berubah dari A ke B, nah yang terjadi adalah perusahaan akan mengurangi, nah ini aku tulis dulu ya, penyesuaian. Nah terjadi adalah perusahaan akan mengurangi pekerja. Kenapa perusahaan mengurangi pekerja? Karena outputnya itu berkurang ya. Tadinya kan tingkat keseimbangannya di sini. Sekarang pindah ke sini. Outputnya berkurang, maka yang terjadi perusahaan akan menurunkan pekerja. Nah, ketika perusahaan menurunkan pekerja, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan terjadi peningkatan di dalam pengangguran. Nah, pengangguran akan meningkat. Nah, ketika pengangguran meningkat, nah, ada yang terjadi lagi ya. Ketika pengangguran meningkat, nah, lalu yang terjadi adalah upah akan turun ya. Karena banyak orang yang tidak bekerja, maka jumlah upah pasaran itu akan turun. Karena supply dari tenaga kerja itu banyak. Jadi upah akan turun. Nah, ketika upah turun, nah, yang terjadi adalah biaya produksi akan turun ya. Biaya produksi perusahaan akan turun. Nah, ketika biaya produksi perusahaan akan turun, apa yang terjadi? Nah, ini akan meningkatkan produksi dari perusahaan. Jadi yang tadinya output pembelian menurun gitu ya. Nah, perusahaan akan menurunkan pekerjaannya karena barangnya pada nggak laku ya, pada banyak barang yang nggak laku karena agregat demand-nya itu bergeser ke kiri. Nah, sehingga yang terjadi adalah meningkatkan pengangguran. Nah, ketika pengangguran meningkat, nilai upah, tingkat upah akan menurun. Nah, ketika upah menurun, biaya produksi akan turun. Nah, ketika biaya produksi turun, nah, lalu si perusahaan akan meningkatkan produksinya. Nah, sehingga yang terjadi akan menggeser kurva SRAS-nya ini ke kanan ya. Nah, ini kurva SRAS-nya tadinya di sini, sekarang geser ke sini. Dia akan bergeser ke kanan kurva SRAS-nya ya. Nah, apa yang terjadi ketika kurva SRAS-nya ini ke kanan? Nah, coba kita lihat ya. Nah, yang menarik di sini, tadi sebelum kurva SRAS-nya geser ke kanan, tingkat keseimbangannya ada di titik B. Nah, sekarang ketika kurva SRAS-nya geser ke kanan, maka titik keseimbangannya itu pindah ke C ya, ke titik ini. Ke titik C. Ya, kan pertemuan antara agregat demand 2 dan SRAS 2 dan LRAS. Nah, semuanya bertemu di titik C ini ya.
Sehingga ini menjadi titik keseimbangan yang baru antara agregat demand 2, SRAS 2, dan longgaran agregat supply. Nah, jika kita lihat seperti ini, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah lagi-lagi penurunan dalam tingkat inflasi jadi ke pi 3 ya. Jadi tadi dari pi 1 ke pi 2, sekarang dari pi 2 turun menjadi pi 3 gitu ya. Jadi overall secara keseluruhan sudah turun dari pi 1 ke pi 3 ya. Ini mengalami penurunan cukup besar karena akibat penurunan dari agregat demand ini ya. Nah, efeknya seperti itu. Nah, jadi output, nah, sekarang kita lihat output tadinya kan B ini di Y1 ya. Nah, sekarang dia kembali lagi ke YN. Nah, karena dia titik keseimbangannya ada di C, maka dia kembali lagi dari Y1 meningkat lagi ke YN gitu. Nah, jadi dalam jangka panjang kita dapat katakan bahwa output tidak berubah karena kembali lagi dari Y1 ke YN. Dan inflasi turun dari pi 1 ke pi 3 ya. Output balik lagi ke YN, jadi kembali lagi ke tingkat seperti yang semula ya di YN. Nah, jadi dalam jangka panjang kita bisa lihat bahwa output tidak berubah, namun tingkat inflasi itu berubah dari pi 1 ke pi 3. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi kontraksi pada agregat demand, yang terjadi adalah pendapatan menurun ya, karena daya beli orang menurun, pengangguran meningkat karena perusahaan menurunkan pekerjanya karena daya beli orang menurun ya, banyak barang yang nggak laku sehingga dia mengurangi pekerjanya. Nah, perusahaan akan merespon juga dengan oh ya, lalu ketika pekerja turun, pengangguran akan meningkat. Nah, lalu yang terjadi upah akan menurun. Nah, biaya produksi bagi perusahaan akan menurun. Nah, sehingga ini akan meningkatkan produksi atau meningkatkan SRAS ya, atau menggeser SRAS ke kanan. Nah, ekonomi akan kembali pada keseimbangan jangka panjang di mana natural level of output-nya kembali lagi ya, nggak jadi turun, tapi inflasi turun. Jadi efek jangka panjang, inflasi turun banyak, tapi output tidak berubah ya. Nah, itu terjadi ketika ada kontraksi pada agregat demand. Oke, itu aja yang mau aku jelasin guys tentang efek kontraksi pada agregat demand pada model ekonomi makro jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.